hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wa la hadrati Syekh Abi Abdul Muhdi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa la hadrati Syekh Al-Imam Al-Habib Al-Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sana ilayna wa lidha bil huquqi alayna wa li awladina banatina wa duriyatina wa li jamil muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Kita lanjut halaman 122. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Faslun, ini sebuah pasal fima yujibul ghusla wa fi furudihi. Menjelaskan tentang segala sesuatu yang menyebabkan wajib mandi dan fardu-fardu mandi atau rukun-rukun mandi. Mandi yang dimaksud ini adalah mandi hadas besar, ya, bukan mandi sunnah. Wa min syurutis salati at-taharatu minal hadatsil akbari. Dan di antara syarat salat itu adalah bersih dari hadas besar. Aili ajlihi, ya, bersih karena hadas besar. Artinya kita yang akan melaksanakan sholat itu tidak bisa dibenarkan dan disahkan sholatnya apabila di saat kita dalam keadaan sholat tersebut kita masih dalam keadaan hadas besar. Itu tidak dibenarkan. Sah apa? Salatnya berarti tidak sah karena bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil itu adalah syarat, ya. Syarat itu dikatakan mala yutawaqqafu sihhatus ma yutawaqqafu sihhatus syai'i wa laisa juz'an minha, ya. Segala sesuatu yang menyebabkan sahnya sholat, tapi bukan bagian langsung daripada sesuatu tadi. Mandi, ya, mandi hadas besar sama sholat itu bukan sesuatu yang nyatu gitu. Nggak ada orang lagi sholat mandi atau lagi mandi sholat, nggak bisa gitu, ya. Jadi sholat berpisah dengan mandi, tapi mandi hadas besar itu menjadi, ya, sesuatu yang sholat itu berketergantungan sahnya kalau ada hadas besarnya tadi itu. Artinya harus mandi dulu, baru kemudian sholat, dan sholatnya baru dinyatakan sah kalau ada hadas besar, baru kemudian mandi, begitu, ya. Tapi mandi itu bukan bagian daripada sholat gitu. Nah, nanti ada yang disebut dengan rukun, ya. Jadi syarat berarti itu di luar perkara, di luar pekerjaan. Dalam hal ini sholat misalnya, mandi itu di luar sholat. Tapi ada yang di dalam sholat, yaitu namanya rukun, ya. Maka disebut rukun itu ma yatawaqqafu alaihi sholah atau alaihi ibadah wa kana juz'an minha, ya. Segala sesuatu yang punya erat hubungannya, ya, mengesahkan, ya, sesuatu ibadah tersebut dan dia adalah bagian daripada ibadah tersebut. Baca Fatihah, ya, itu adalah rukun sholat, ya. Di dalam sholat harus ada tuh baca Fatihah, ya. Nah, manakala Fatihah tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Jadi berketergantungan sholat itu sahnya kepada suratul Fatihah. Salah satunya itu, ya, rukun. Nanti yang lain begitu juga. Nah, apabila suratul Fatihah tidak dibaca, maka, ya, sholat tidak sah, gitu, ya. Dan dapat dipastikan Fatihah itu adalah bagian daripada sholat, gitu. Memang di waktu sholat itulah Fatihah itu dibaca,
untuk mengesahkan sholat itu. Nah, setelah bergabung antara syarat dan rukun, ya, nah itu baru dinamakan dengan sah namanya, ya. Majtama as-sihhatu majtama'a fihi syartun wa ruknun, ya. Sah itu adalah sesuatu di mana berhimpun, bergabung antara syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, maka ibadah dinyatakan sah. Mana dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bila tahurin. Rawahu Muslim. Ya, Allah tidak menerima salat, ya, bila tahurin, tanpa bersuci. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Kalau diperhatikan dari segi lafaz hadis ini, yang pertama, salatan itu Allah atau Rasulullah ungkapkan dalam bentuk nakiroh, ya. Nah, maka dalam keadaan normal nih, ya, dalam keadaan normal salat apapun, ya, karena nakirah nih, salat apapun itu yang dikerjakan tanpa ada bersuci, dalam hal ini mandi ataupun wudu, maka salat tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Allah. Artinya tidak sah kalau begitu, ya. Semua salat. Dengan demikian, ya, setiap orang yang akan melaksanakan salat, maka wajib dia harus bersuci terlebih dahulu. Wa huwa ay at-taharatu li ajli hadatil akbari al-ghuslu, ya. Dan dia atau sesuatu yang mewajibkan mandi atau syarat yang menjadi syarat untuk dilaksanakannya salat tersebut, maksudnya adalah mandi, ya, bersuci karena hadas besar, bentuknya adalah mandi. Kalau bersuci dalam bentuk hadas kecil, itu adalah berwudu, gitu, ya. Jadi al hadasul akbar apa bentuknya? Wa huwa al ghuslu, yaitu mandi. Nanti dalam keadaan tertentu mandi bisa diganti dengan tayamum, ya. Walladhi yujibuhu ayil ghusla, adapun yang menyebabkan wajibnya mandi khamsatun, ada 5, ya. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Khurujul mani, yang pertama adalah keluarnya air mani, keluarnya sperma. Ai maniyil insani nafsihi, yaitu keluar air mani diri orang itu sendiri. Ila kharijil hasyafati, sampai keluar pada bagian luar, ya, di kepala kemaluannya. Firrajuli, pada diri orang laki-laki. Wa ila zahiril farji, dan kepada bagian luar kemaluan perempuan, fil bikri, pada seorang perempuan. Wa ila mahallin yajibu ghusluhu fil istinja'i fi thayyibi, ya, dan kepada satu tempat di mana, ya, wajib membasuhnya di waktu istinja fi thayyibi, pada perempuan yang sudah janda. Jadi kalau laki-laki, sampai di mana batas sperma itu dianggap keluar. Nah, apabila sperma itu sudah keluar dari hasyafah, dari kepala kemaluannya tuh, begitu, ya. Kalau perempuan itu bagian luar farjinya. Kalau yang masih perawan tuh. Kalau yang sudah janda itu katanya manakala dia melakukan istinja, itu bagian mana tuh yang harus dibersihkan. Disitulah, ya, sampai keluarnya, ya, spermanya si perempuan tersebut, begitu, ya. Kalau sudah sampai di situ keluar, maka itu dinyatakan sudah keluar sperma, dan itu menyebabkan wajibnya mandi, gitu. Walau qatratan, sekalipun keluarnya hanya 1 tetes saja. Walau ala launid dami, sekalipun mungkin warnanya berwarna darah, ya. Fi yaghazatin aw manamin, baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur, bijima'in aw ghairihi, baik melalui proses bersenggama ataupun yang lainnya. Nah, jadi yang mungkin perlu diperhatikan nanti adalah
sperma itu keluar punya ciri tersendiri gitu ya, dibandingkan dengan cairan-cairan lainnya yang keluar ya. Di antaranya baik laki maupun perempuan ketika mengeluarkan sperma itu ada rasa nikmat tersendiri ya. Itu udah umum semuanya begitu dirasakan oleh pribadi tersebut. Ya. Baik sadar ataupun dalam mimpi nikmat tersebut tetap ada begitu ya. Ditambah lagi biasanya dalam Al-Qur'an dikatakan mimma indafiq. Keluarnya sperma itu enggak seperti air yang lainnya gitu nyeloyor begitu aja begitu ya. Dia selalu punya daya tekan yang tinggi, dafiq ya. Mancrot kalau kita bilang begitu ya. Itu tandanya seperti itu. Nah, kalau umumnya seperti itu keluarnya ya, mancrot, ada rasa enak. Nah, itu ya yang keluar itu adalah pasti sperma, dan kalau begitu keluarnya mani tersebut itu sudah menjadikan ya orang yang mengeluarkan sperma itu diwajibkan untuk mandi hadas besar. Itu begitu. Mana dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'i. Ya, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air daripada air. Nah, hadis ini kayak begini yang kadang-kadang bingung. Air daripada air gimana jadinya kalau begitu, ya? Artinya mandi, ya, mandi itu kan pakai air, ya. Itu disebabkan gara-gara keluarnya air gitu. Air yang pertama adalah air untuk mandi. Air yang kedua adalah air sperma, itu air mani gitu maksudnya, ya. Jadi sesungguhnya wajibnya mandi itu gara-gara adanya keluarnya air sperma gitu. Kalau orang kakek belajar dan nih, ngata-ngatain dan nih, Nabi hadisnya innamal ma'u minal ma'i. Apaan gua kagak paham. Lu yang bego kalau begitu ya. Jangan nyalain Nabi. Nabi kan bahasanya simple. Yang pada waktu itu diajak bicara, yang diajak dialog juga adalah orang Arab yang sama-sama ngerti bahasa Arab gitu. Wajar kalau Nabi ngomongnya kayak begitu. Nah, kita yang mempelajari hadis ya harus bisa menuansakan diri, kira-kira begitu ya. Menuansakan diri, memasukkan wilayah kita ke wilayahnya Nabi, kira-kira begitu dalam hal pemahamannya. Jangan Nabi disuruh mahamin kita. Lah belegug namanya begitu, ya kan? Kita yang harus memahami Nabi begitu, ya. Kadang-kadang kan ada aja tuh orang yang kayak begitu, ya. Belajarnya pakai majalah, tahu-tahu bikin fatwa, ya kan? Gitu kan konyol banget kalau begitu. Nyari hadisnya melalui majalah, tiba-tiba bikin fatwa. Ya, banyak nih nanti hadis-hadis Rasulullah yang memang perlu dipelajari lebih mendalam bahasa-bahasanya, kiasan-kiasannya dan lain sebagainya sehingga nanti bisa dipahami dengan baik. Jangan memaksa Nabi supaya menggunakan bahasa yang gua paham. Gak boleh begitu. Yang benar adalah kita harus memahami bahasa Nabi begitu. Termasuk hadis-hadisnya kayak begini nih, ya. Rawahu Muslimun wa ghairuhu, riwayat Imam Muslim dan selainnya. Walawis tadkhalat maniyan thumma kharaja fala syai'a 'ala sahihi. Dan seandainya seorang perempuan memasukkan air mani ke dalam kemaluannya, kemudian air mani itu keluar kembali, maka tidak ada kewajiban apapun baginya menurut pendapat yang sahih. Ini tentu kemungkinan besarnya ini dapat diduga begini. Yang dimaksud perempuan memasukkan air mani, berarti kan air mani yang sudah di luar kalau begitu kan? Ya, air mani yang logikanya udah di luar, lalu dimasukkan ke dalam farjinya. Kemudian keluar lagi, berarti yang keluar yang tadi masuk kan kalau gitu? Ya. Air mani yang dimasuk keluar kan air tadi yang tadi masuk gitu, ya kan? Nah, itu berarti ada air mani dari luar dimasukkan ke dalam kemaluan, lalu kemudian keluar lagi. Nah, berarti diduga yang pertama ya, bisa jadi mani dia sendiri. Tuh, ya. Nah,
keluarnya mani dari diri sendiri itu yang mewajibkan mandinya tuh, ya. Sekarang kalau maninya udah keluar, ya, ditaruh dari tangan misalnya, dimasukin lagi ke farjinya, keluar lagi. Itu sih namanya mani sendiri tapi sudah ada di luar, ya. Itu tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi adalah mani yang ada di dalam keluar. Nah, itu yang menyebabkan mandi. Nah, jadi sekali lagi pahamnya baik-baik nih, ya. Nah, sekali lagi pemahaman yang pertama, ya, kemungkinan besarnya perempuan tersebut sudah mengeluarkan air mani. Kemudian mungkin dipegangnya atau diapainnya begitu, dimasukin lagi ke kemaluannya, keluar lagi. Air mani yang kedua yang keluar itu tidak mewajibkan mandi, tapi air mani yang pertama keluar, nah itu yang memang keluar dari dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memungkinkan adanya air mani yang memang udah ada di luar, berarti kemungkinan besarnya sperma orang lain juga bisa kalau begitu, ya. Sperma orang lain, suaminya misalnya, dimasukkan ke kemaluannya lalu kemudian keluar lagi. Ya berarti kalau begitu memang bukan sperma dia kalau begitu. Yang tadi mewajibkan mandi sebagaimana dijelaskan di awal, ya, maniyul insan nafsihi katanya, ya. Air mani orang itu sendiri, kira-kira begitu. Manusia itu sendiri, dirinya yang memang mengeluarkan air mani. Kalau ada orang lain mengambil air mani orang lain, dimasukkan ke kemaluannya, keluar lagi. Ya berarti itu bukan maninya sendiri, bukan spermanya sendiri, tapi sperma orang lain. Dugaannya itu kemungkinan besarnya seperti itu, ya. Nah, maka wajar kalau akhirnya, ya, dia tidak punya kewajiban untuk mandi gitu, ya. Dugaan yang pertama, memasukkan air maninya sendiri, berarti air mani yang sudah di luar dimasukin keluar lagi. Itu memang tidak mewajibkan mandi, tetapi proses mani keluar pertama itu yang wajib mandi, ya, gitu. Proses kedua, karena memang air mani itu air mani orang lain, kemungkinannya dimasukkan ke dalam kemaluannya, lalu kemudian akhirnya keluar, berarti yang keluar bukan air maninya sendiri, ya, air mani orang lain. Walau ahassar rajulu bintiqalil mani, ya, fala ghusla hatta yatahaqqaqa khurujuhu khilafan li Ahmad. Andaikan seseorang merasa, ya, seseorang ar-rajul, seseorang, ini sebenarnya sih buat menggambarkan orang, ya, menggambarkan sosok, bisa laki bisa perempuan sebenarnya. Bintiqalil mani, dengan berpindahnya air mani, keluarnya mani, ya, fala ghusla, maka tidak ada kewajiban mandi hatta yatahaqqaqa khurujuhu, sehingga, ya, betul-betul terbukti keluarnya air mani. Ya, khilafan li Ahmad, berbeda dengan pendapat Imam Ahmad. Ada orang nih, laki ke perempuan ke, ya, dia merasa tuh pengen ngeluarin spermanya begitu, entah karena menonton, melihat, memandang, berhayal misalnya, ya, sampai ada rasa ingin keluar spermanya. Kalau baru terasa pengen keluar doang gitu misalnya, tapi pas dilihat nggak ada spermanya, maka itu tidak ada kewajiban untuk mandi, gitu, ya. Baru rasa doang begitu misalnya. Nah, kemudian kapan kewajiban mandi itu ada? Nah, manakala sudah betul-betul realnya air mani itu terbukti keluar dari hasyafahnya atau dari kemaluan dari farjinya, nah baru itu dianggap kewajiban untuk mandi hadas besar. Nah, pendapat ini disetujui mungkin oleh tiga mazhab, tapi Imam Ahmad punya pendapat lain. Berarti menurut Imam Ahmad, kalau sudah ada rasa orang untuk mengeluarkan sperma, walaupun nggak kelihatan spermanya, maka dia tetap wajib mandi. Itu begitu, ya, Imam Ahmad. Begitu. Walau kharajal maniyu, andaikan keluar air mani, ba'da anigtasala, setelah ia melaksanakan mandi, ya, lazimahu i'adatul ghusli, maka wajib ia mengulang mandi kembali. Khilafan li Malikin, berbeda pendapat ini dengan Imam Malik. Afada dzalika Ad-Damiri, demikian dijelaskan oleh Imam Ad-Damiri. Jadi
Ada orang nih keluar mani, ya, lalu akhirnya dia mandi, ya. Habis mandi itu terasa tuh, ya. Kan tadi dikatakan air mandinya kan kagak perlu banyak keluarnya, walaupun setetes katanya, ya. Terasa keluar lagi, ada rasa nikmat yang keluar dan ternyata memang betul-betul kelihatan tuh spermanya keluar, ya. Nah, walaupun jumlahnya sedikit, maka itu tetap punya kewajiban untuk mandi lagi. Ulang tuh mandinya. Maka begini, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf kita kan mungkin masih aktif kali, ya, mengeluarkan sperma kita itu. Jadi upayain kalau kita mau mandi hadas besar, ya, itu dorong dulu tuh dengan kencing begitu, ya. Jangan masuk ke WC langsung mandi langsung guyur, ya kan? Nah, terus mandi begitu, nggak boleh. Khawatir, ya, di istilahnya di saluran tempat keluarnya sperma itu masih pada nyangkut lah bahasanya, masih ada sisa-sisanya begitu. Nah, akhirnya setelah kita mandi terus mau kencing gitu, itu bisa jadi akhirnya, ya, dorongan dari luar dari kencing tuh yang tadi bisa jadi akhirnya mengeluarkan sperma kembali. Itu berarti akhirnya keluar sperma lagi kalau begitu namanya, ya. Nah, itu yang dikatakan tadi tuh, ya. Udah keluar mani, terus mandi, akhirnya keluar lagi dirasain tuh, ya mandi lagi kalau begitu, ya. Walaupun jumlahnya sedikit. Nah, yang kayak begini kan kita kadang-kadang banyak yang kagak belajar, banyak yang kagak tahu, ya kan? Bisa jadi, ya, setelah dia mandi kencing lagi, keluar lagi, ya. Padahal ada rasa tuh nikmatnya keluar sperma walaupun jumlahnya sedikit. Bisa jadi kan akhirnya kalau jumlahnya sedikit, rasa nikmatnya juga sedikit juga begitu. Nah, ini yang dikhawatirkan, ada orang yang sholatnya kagak sah gara-gara apa? Mandi hadas besarnya kagak beres tuh begitu, ya. Jadi kalau mandi hadas besar, ya, upayain kencing dulu, ya, sampai betul-betul kencing itu habis gitu, ya, tiris. Nah, bersihkan dengan sebersih-bersihnya, dapat diyakini dah pokoknya kitanya udah nggak kepengen kencing lagi, dan dapat dirasain juga bahwa sperma seolah-olah ya udah kagak ada yang nyangkut bahasanya begitu di dalam saluran kencing tadi itu. Nah, baru mandi. Ya, kalau seandainya ya kita nggak begitu caranya, nanti keluar lagi tuh walaupun satu tetes, ya, air mani itu tetap menyebabkan wajib mandi. Yang lebih berbahaya tadi saya katakan karena keluarnya mungkin barengan dengan kencing kali. Kita merasa untuk kencing aja dah, ya kan? Padahal di situ ada sperma yang keluar. Lalu diikuti dengan kencing yang mungkin bentuknya berbarengan. Kita merasa, ya, kenikmatannya kecil sekali sehingga tidak terasa jadinya. Padahal maninya keluar, ya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya orang tersebut dalam keadaan junub lagi. Karena nggak merasa ngeluarin sperma yang terasa seperti itu, merasa nyaman-nyaman aja udah. Ya, nggak mandi lagi, langsung wudhu, langsung sholat. Padahal dia dalam keadaan hadas besar. Nah, ini bahaya nih kalau begini, ya. Kalau kita kagak ngaji kan kita kagak tahu yang gini nih jadinya, ya. Kita masa bodoh amat aja kalau begitu. Sebab yang kedua adalah wal jima'u, yaitu jima, berhubungan badan, ya, dengan laki dan perempuan. 5 rawa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadratiha radhiyallahu anha, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, tapi bertanyanya di hadapan Aisyah, semoga Allah meridainya. Ya, bertanya tentang apa? Bertanya tentang anir rajuli yujami'u ahlahu thumma yuksilu ayaghtasilu. Ya. Laki-laki bertanya kepada Rasulullah di depan Aisyah, "Wahai Rasulullah, kalau ada orang," kira-kira begitu ngomongnya. "Kalau ada orang bersetubuh dengan istrinya, ya, kemudian ia mencabut tuh kemaluannya lagi. Udah masuk gitu ya. Udah masuk, dicabut lagi. Belum sempat ngeluarin spermanya. Ya.
Kalau begitu tuh ayaghtasilu, apakah dia wajib mandi? Ya. Jadi udah masuk kemaluannya tapi belum sempat keluar spermanya, begitu, ya. Bagi main tamu sampai, ya kan? Kan kudunya jadi kalau begitu ya kan. Akhirnya mau main lagi, dakoh dah akhirnya ya kan, mandi dah akhirnya ya kan. Nah, kalau habis istilahnya lagi main nyabut, begitu lagi jimat nyabut, belum keluar sperma, wajib mandi enggak kalau begitu? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ana wahadihi. Hazi itu Aisyah, karena tadi kan bertanyanya di depan Aisyah kan? Ya, saya dan ini maksudnya adalah wanita ini Aisyah, naf'aluhu, ya, kami melakukannya begitu. Ya, kami pernah melakukannya seperti itu. Artinya Nabi dan Aisyah pernah melakukan hubungan badan, lalu kemudian ya mencabut kembali kemaluannya sebelum mengeluarkan sperma. Sebelum Nabi mengeluarkan spermanya. Apa yang terjadi? Tsumma naghtasilu. Kemudian kami mandi. Ya. Berarti kalau begitu hubungan badan, ya, dalam hal ini bersenggama, itu tidak mengharuskan sampai puncaknya, sampai keluar sperma, ya. Apabila kemaluan laki, khasyafahnya, kemaluan depannya itu kepalanya sudah masuk ke dalam liang senggamanya, ya, baru kepalanya itu udah patah, batasannya itu tuh, lalu kemudian masuk dan kemudian cabut lagi, itu pertanda dia sudah melakukan jima namanya. Ya. Ya pokoknya mau puas enggak puas itu belakangan, ya. Yang penting kemaluannya sudah masuk, kemudian ya keluarin lagi, nah itu tetap dinyatakan sudah berjima namanya, ya. Nah, kalau sudah masuknya hasyafah ke dalam farjinya si perempuan, nah itu dianggap orang tersebut sudah hadas besar. Nah, maka dia wajib mandi. Wa yuqalu, dan dikatakan dalam bahasa Arab, aksalal mujami'u. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan aksalal mujami'u bil alifi. Ya. Aksalal mujami'u dibaca dengan alif, di depannya itu ada alifnya tuh ak gitu ya. Kalau kasala kan artinya malas, tapi kalau aksala bukan malas, tapi ya apa namanya? Idza naza'ah walam yunzil. Ya. Jika orang bersetubuh lalu mencabut kembali sebelum keluar spermanya, itu namanya aksala namanya, ya, atau iksal. Masdarnya aksala yuksilu iksal. Nah, jadi kalau ada orang ya bersetubuh baru masuk, ya walaupun mungkin udah main dah lama kali begitu, tapi memang belum sempat keluar spermanya, lalu dia menghentikannya, mencabutnya, dan tidak mengeluarkan spermanya sama sekali, tetap dia wajib melaksanakan mandi hadas besar. Jadi lama atau tidak lama itu bukan patokan. Ya, keluar sperma atau tidak keluar sperma itu bukan patokan. Tapi yang jadi patokannya adalah masuknya hasyafahnya laki-laki ke dalam farjinya perempuan, itu yang jadi patokan. Ya, yang menyebabkan orang tersebut kewajiban untuk melaksanakan mandi hadas besar. Wa fi sahihaini, dan di dalam hadis dua sahih Bukhari dan Muslim, idza taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila bertemu ya dua kemaluan, di situ dua tempat khitan, faqad wajabal ghuslu, maka sudah ya terkena kewajiban untuk mandi. Ya, jadi di situ kalau kita baca iltaqo bertemu. Ya, masuk kemaluan laki ke dalam kemaluan perempuan, itu yang menyebabkan mandi, ya. Bukan karena lamanya, bukan karena keluar spermanya begitu. Waltiqa'uhuma, bertemunya dua kemaluan tersebut, tahadihima, ya, sejajar keduanya, searah keduanya, wa illam yatadamma, sekalipun tidak menyatu. Li'anna khitanal mar'ati a'la min madkhalid dzakari, karena tempat khitannya perempuan itu berada di titik atau di posisi atas pada tempat masuknya zakarnya laki-laki, ya. Nah, jadi
Kalau dalam urusan khitan, anak laki-laki kulupnya yang dipotong. Kalau anak perempuan itu ya bagian kacang bagian atasnya tuh katanya yang dipotong sedikit ya, itu seperti itu. Jadi beda posisinya. Nah, itu yang dimaksud dengan khitan. Padahal bersenggama kan bukan di situ tempatnya, ya. Namun apabila itu tetap ada pertemuan antara laki dan perempuan, kan sangat berdekatan di situ, ya, sangat memungkinkan itu terjadi yang demikian. Nah, maka yang demikian itu telah menyebabkan kewajiban untuk mandi hadas besar. Walau ghayyabar rajulu hasyafatahu, ya, andaikan seorang laki-laki membenamkan ya hasyafahnya, kemaluannya, fi syafrail mar'ati, pada bibir kemaluan perempuan. Kan kana tawilaini, ya. Misalnya karena bibir ya labianya itu tuh lebar gitu, panjang. Lam yajibil ghuslu ala kulli minhuma, maka tidak wajib mandi atas keduanya. Saya ingin contohin kali ini begini, biar jorok-jorok dikit dah ya. Kalau ada perempuan bibir kemaluannya lebar gitu, ya. Nah ini masuk nih di sini nih, dibenem-benemin di sini nih sama yang laki, ya. Panjang, padahal kan masuknya ada di bawah bagian sini nih. Nah ini masuknya sebelah sini doang. Sampai istilahnya tertutup tuh kemaluannya begitu, ya. Kemaluan laki-lakinya terbenam begitu. Tapi enggak sampai masuk ke dalam liang senggamanya. Tadi itu dibilang begitu, ya. Karena ininya nih bibirnya lebar begitu. Bukan gara-gara masuknya gitu, ya. Nah, maka posisi yang sedemikian itu tidak masuk dalam kategori jima katanya, ya. Tidak masuk dalam kategori jima. Jadi kalau begitu antara laki dan perempuan kalau memang posisinya kayak begitu itu tidak mewajibkan mandi gitu, ya. Fala budda ayyaghiba hasyafatahu fi dakhilil farji. Harus nih kalau yang dinyatakan wajib mandi, ya, seorang laki-laki wajib memasukkan, membenamkan hasyafahnya, kepala kemaluannya pada bagian dalam ya vaginanya, pada liang senggamanya itu, ya, di mana kalau sudah masuk hasyafahnya ke dalam liang senggama vagina tersebut, baru di situ ada kewajiban untuk mandi hadas besar. Wa huwa ma la yajibu ghusluhu fil istinja, ya, yaitu satu tempat, satu lubang bagian dalam yang memang tidak wajib dibasuh pada waktu istinja. Karena itu memang udah bagian dalam, ya. Ya kalau memang memungkinkan bisa dibersihkan, silakan dibersihkan. Tapi dalam hal agama tidak menyuruh sampai ke dalam bagian lubang tersebut, ya. Cukup bagian luarnya saja. Kalau seorang perempuan ya melaksanakan istinja ya pada waktu dia kencing atau buang air kecil. Yang berikutnya adalah yang menyebabkan mandi hadas besar ya al-haidu, yaitu haid. Haid itu diawali dari proses matangnya ovum, ya, matangnya ovum yang dari ovarium. Jadi setiap perempuan itu memiliki dua ovarium, di kiri dan di kanan, ya, di cabang rahimnya itu. Katanya kalau ovarium itu keluar atau menetaskan telurnya dari sisi kanan, ya, nanti terjadi pembuahan, itu katanya akan melahirkan anak laki, katanya begitu. Ya, kalau ovariumnya dari sebelah kiri melahirkan anak ya perempuan. Katanya seperti itu juga, ya. Tapi nanti ada hal-hal yang lain, ya. Karena nanti ada kromosom ya yang disebut dengan ada kromosom X, ada kromosom Y. Manakala bertemu X dengan X, apa hasilnya? Apabila ketemu X dengan Y, apa hasilnya? Itu yang lebih dikenal dalam dunia kedokteran itu seperti itu. Tidak dilihat dari sisi kiri atau sisi kanannya, begitu. Nah, setiap 28 hari sekali wanita yang subur, ya, wanita yang subur itu pasti akan mengalami kematangan ovum, ya, kematangan ovum yang diproduk oleh ovarium, ya. Nah,
Apabila ovum, kalau kita bilang si telur tuh ya, bibit lah begitu. Apabila ovum sudah waktunya keluar, sudah matang tuh, dia akan keluar dari ovarium terus menuju ke rahim, ya. Lalu keluar terus, ya. Nah, posisi di mana perempuan dalam keadaan matangnya ovarium itu pembuluh darah itu membesar, ya, sebagai bahan persiapan kalau terjadi pembuahan, ya. Nah, kalau seandainya telur ovum yang keluar dari ovarium lolos terus karena si perempuannya masih gadis atau janda atau tidak sempat berhubungan di saat keluarnya ovum, maka sangat memungkinkan ovum tersebut ya tidak bertemu dengan sperma. Nah, maka tidak terjadi pembuahan. Rahim yang tadi sudah berisi dengan pembuluh darah sebagai kesiapan untuk menampung kalau terjadinya pembuahan itu pecah, ya, darahnya itu pecah. Maka itulah yang menyebabkan terjadinya haid, itu begitu. Nah, nanti butuh waktu untuk pemulihan, ya, pecahnya pembuluh-pembuluh darah ini karena tidak digunakan, ya, untuk pembiakan ovum dan sperma. Maka pecah, maka terjadilah pendarahan. Nah, darah inilah yang disebut dengan darah haid dan itu terjadi ya setiap 28 hari sekali dalam siklus ya keluarnya ovum dari ovarium seorang perempuan. Jadi orang perempuan tuh ngeluarin bibit bahasanya tuh sebulan sekali doang. Ya, tapi kalau laki-laki ya setiap dia berhubungan dengan istrinya, dia mengeluarkan bibit gitu, ya, gitu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza tatahharna fa'atuhunna. Jika istri-istri itu sudah suci, fa'atuhunna, maka ya hubungilah mereka, campurilah mereka. Fal muradu bit tatahhuri. Adapun yang dimaksud dengan tatahur di dalam kata tatoharna itu al-ightisalu, yaitu mandi hadas besar, ya. Jadi ayat tersebut memang menjelaskan tatoharna itu adalah memang maknanya adalah bersuci gitu, ya. Nah, bersucinya itu bukan bersuci, bukan berhentinya haid, ya. Mazhab Syafi'i menyatakan perempuan, anggap dah nih, ada perempuan haid 6 hari. Hari ke-6 selesai, anggap misalnya jam 12. Itu dia udah suci itu namanya begitu. Tapi belum mandi gitu, ya. Nah, yang Allah perintahkan mandi dulu baru fa'atuhunna gitu, ya. Bersihkan dulu dengan cara mandi baru kemudian berhubungan begitu. Sebab ada mazhab yang menyatakan faida tatoharna, itu nanti ada cara bacanya sehingga maknanya bukan mandi, ya. Maknanya memang berhentinya haid, ya, berhentinya haid, karena itu juga namanya suci juga namanya. Walaupun dia belum mandi, fa'atuhunna, boleh dilaksanakan persetubuhan. Ya, jadi belum mandi, habis haid, belum mandi, kemudian bersetubuh. Mandinya kapan? Ntar aja barengan sekalian. Ya, mandi haid dan sekaligus mandi jima, itu begitu. Boleh enggak? Ada satu mazhab yang memperbolehkan demikian karena memaknai kata tatoharna dengan berhentinya haid, bukan mandi, ya. Tapi kalau mazhab kita ini mazhab Syafi'i menyatakan tatoharna itu adalah maknanya mandi. Berarti bagi mazhab Syafi'i, bagi orang yang bermazhab Syafi'i, ya, berhubungan badan dengan istri yang belum mandi jadi haram akhirnya. Karena perintahnya mandi dulu baru kemudian berhubungan. Gitu, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Ya. Apa kata Nabi? Idza aqbalatil haidatu fatrukis salata fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wa salli, ya, rawahu Syaikhani. Apabila datang haid, ya, bagi perempuan nih,
fatrukis salata, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha, jika telah selesai, ya, jika telah selesai ukurannya, masa haidnya, ya, faghsili ankid dama, maka mandilah, bersihkanlah darah dari dirimu, wasalli, kemudian salatlah. Ada hadis ini dinyatakan sebagai hadis perempuan yang sedang beristihadah katanya, ya. Ada juga yang haid. Maka tadi Nabi mengatakan zahaba qadruha. Kenapa enggak bilang berhenti saja? Oh, memang kasusnya bukan kasus haid semata-mata di sini hadisnya, ya. Jadi ada perempuan itu kena istihadah, ya. Nah, itu kalau dia haid melampaui batas waktu normalnya perempuan. Maka Nabi bilang kalau udah kadar waktu haid itu sudah selesai, bersihin darah, mandi gitu, ya. Berarti ini orang bukan haid secara normal nih. Ya, haidnya ada istihadahnya. Maka hitung. Dulu kamu sebelum istihadah kira-kira berapa gitu misalnya. Oh, 6 hari. Udah dari hari pertama hitung 1 2 3 4 5 6. Sekarang ada istihadah. Qadar. Nah, qadar kamu, ukuran kamu istihadah haid 6 hari. Tapi kamu bisa haid 7 8 hari, 9 hari gitu misalnya. Nah, berhenti di hari ke-6, bersihkan, pastikan kamu bukan haid dan itu adalah istihadah. Kalau udah begitu bersihkan darahnya, mandi lalu sholat. Gitu ya. Itu bagi orang yang terkena istihadah, yang terkena penyakit itu seperti itu. Nah, ini kan berarti kalau begitu yang namanya perempuan kan harus tahu tuh, ya, kapan dia mulai haid, kapan dia berakhir haid. Penting tuh, karena setiap satu orang dengan orang lain di kalangan perempuan itu memang punya masa haid yang berbeda-beda, ya. Menurut penelitian Imam Syafi'i itu paling sedikitnya harus 1 hari 1 malam. Ya, umumnya 6 sampai 7 hari. Paling banyaknya ya 15 hari katanya begitu, 14 15 hari. Nah, ini kan jadi permasalahan. Ada enggak orang yang dari awal berapa, ya, nanti di perjalanan berapa lagi begitu, ya. Itu jadi perlu perhatian, jangan sampai lupa. Maka kalau kita punya anak perempuan yang baru haid itu mestinya kasih tahu ibunya, ya. Berapa hari itu dia haidnya sekarang gitu, dari awal haid sampai akhir haid. Ingetin. Nah, kalau udah teratur haid 1 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tuh teratur begitu. Nanti apabila terjadi sesuatu yang apa namanya, tidak menyebabkan teratur, ini keteraturannya ini menjadi patokan gitu. Ini anak kita udah biasa 6 6 6 6, ya. Taruh dah setengah tahun pertama tuh dia mulai haid, ya. 6 bulan pertama dia haid itu setelah usia dewasanya itu lancar tuh 6 hari, 6 hari, 6 hari, 6 hari. Nah, jadi patokan. Suatu saat anak ini terjadi satu penyakit yang pada akhirnya bisa mengeluarkan darah, ya. Nah, itu nanti patokannya adalah 6 hari, itu begitu, ya. Gitu juga pada kasus yang sudah terbiasa, ya. Ibu-ibu mungkin yang sudah melahirkan dan sebagainya, kan tidak mustahil mereka mengalami penyakit yang sedemikian tadi itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa sur'atal malaikati muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair wa tahum qulubana wa qulubahum tal arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.